Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang melewati sebuah badai. Lalu terlihat ada sepasang penumpang yang beranjak masuk ke dalam toilet untuk melakukan cocok tanam. Setelah pasangan tersebut masuk ke dalam toilet, terlihat seorang psikopat dengan memegang pisau melihat ke arah seluruh penumpang. Tiba-tiba pesawat mengalami mati mesin. Sontak Sandra pun merasa sangat ketakutan. Begitu pula seluruh penumpang pesawat yang lainnya. Alhasil Sandra dan pacarnya pun segera keluar dari dalam toilet. Dan alangkah terkejutnya Sandra, ternyata seluruh penumpang pesawat telah tewas. Sandra yang melihat si kopet berpisau hendak mengejarnya, ia pun langsung masuk ke dalam ruangan pilot. Dan terlihat semua pilot telah tewas oleh si kopet tersebut. Sandra pun langsung duduk di kursi pilot, lalu mencoba untuk mengendalikan pesawatnya. Namun tiba-tiba muncul seorang pria dari kaca luar pesawat mengatakan, "Cut!" Ternyata semua kejadian tadi hanyalah sebuah adegan dari proyek film yang sedang digarap oleh para mahasiswa akhir sebuah universitas perfilman. Terlihat sutradara film tersebut yang bernama Toby mulai memarahi Sandra karena aktingnya sangat buruk dan juga berlebihan. Sandra pun mengatakan bahwa ia akan berusaha lebih baik lagi. Dan Toby pun mulai bersiap-siap untuk memulai syutingnya kembali. Lalu kisah berlanjut ke beberapa hari kemudian. Terlihat seorang profesor dari universitas perfilman tersebut yang bernama Solomon sedang mengumumkan pada semua mahasiswanya bahwa tugas akhir terbaik dari mahasiswa akhir kampus tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam produksi film Hollywood. Mendengar hal tersebut, semua mahasiswa nampak cukup antusias. Malam harinya terlihat seorang mahasiswa bernama Ami sedang berjalan menuju ke perpustakaan. Lalu muncul seorang wanita bernama Wilson yang merupakan keamanan kampus menyuruh Ami untuk masuk ke mobilnya agar ia bisa mengantar Ami menuju ke perpustakaan. Di dalam mobil, Wilson bercerita pada Ami bahwa sekitar 20 tahun yang lalu di kampus tersebut sempat terjadi kasus pembunuhan berantai. Jadi Wilson berharap agar Ami tetap waspada pada siapapun saat nanti Ami sedang berada di perpustakaan. Mendengar hal tersebut, Ami pun mengatakan, "Siap, bos." Sesampainya di depan gedung perpustakaan, Ami pun mengucapkan terima kasih pada Wilson, lalu segera masuk ke dalam gedung perpustakaan. Esok harinya, terlihat Ami masuk ke ruangan profesor untuk mendiskusikan judul dari film yang akan ia garap sebagai tugas akhirnya. Ami pun mengatakan pada profesor bahwa ia ingin membuat film tentang seorang pembunuh berantai. Dan Profesor Solomon pun mengatakan bahwa ide Ami tersebut sangatlah bagus. Malam harinya di sebuah bar, salah satu mahasiswa bernama Travis sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Susie yang merupakan investor yang telah membiayai film tugas akhir miliknya. Tidak lama berselang, Susie memesan lagi minuman asoy pada bartender. Namun saat bartender tersebut melihat ke arah lain, terlihat ada seseorang yang sedang memasukkan sebuah serbuk ke minuman yang akan diberikan pada Susie dan juga Travis. Saat minuman tersebut telah ditaruh di meja Travis, terlihat Susie langsung meminumnya, sedangkan Travis langsung berpamitan untuk pergi ke kampus. Setelah Travis pergi, terlihat Toby langsung menghampiri Susie dan mencoba untuk merayunya. Namun Susie yang tidak tertarik dengan Toby langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Susie di sebuah ruangan baju, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menangkap Susie menggunakan plastik. Saat Susie sadar, ia mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan yang cukup menakutkan. Alhasil Susie pun berusaha kabur melalui jendela. Namun sial, si kopet yang ternyata mengetahui hal tersebut langsung menyerang Susie menggunakan kaca jendela sampai tewas. Keesokan harinya, saat Ami sedang berjalan di sebuah lorong kampus, ia melihat Toby sedang menonton hasil film garapannya yang hasilnya sangatlah buruk. Lalu di ruangan lain, Ami melihat Travis yang sedang mengedit film garapannya yang terlihat sangat bagus.
Esok harinya saat Ami sedang mendemonstrasikan naskah filmnya pada kru yang akan membantunya nanti, tiba-tiba Toby datang dan langsung mengatakan pada Ami bahwa naskah film yang dibuat Ami sangat mirip dengan naskah miliknya. Ami pun mengatakan bahwa yang mirip hanya genrenya saja, tidak keseluruhan naskahnya. Mendengar hal tersebut, dengan nada sedikit menekan, Toby mengatakan pada Ami bahwa ia tidak akan membiarkan Ami merealisasikan filmnya jika Ami tidak merubah naskahnya. Dan Toby pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Travis yang terlihat sangat sedih dihampiri oleh Amy. Amy pun bertanya pada Travis, "Ada apa, bro?" Travis pun menjawab bahwa ia tidak lulus dalam tugas akhirnya dan hasil filmnya diberikan nilai C oleh profesor. Mendengar hal tersebut, Amy sangat terkejut. Dikarenakan menurut Amy, film Travis lah yang sangat bagus di antara film dari mahasiswa akhir lainnya. Amy pun lantas menyarankan agar Travis memperbaiki filmnya. Namun Travis mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki uang dan juga koneksi untuk menggarap film lagi. Malam harinya di ruangan penggarapan film milik Amy, terlihat salah satu kru bernama Coco yang sedang memasang lampu tidak sengaja menjatuhkannya. Dan terlihat Sandra terbaring tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Namun saat Amy sudah terlihat sangat panik, tiba-tiba Sandra terbangun dan mengatakan, "Prank!" Semua orang di tempat tersebut sontak langsung tertawa melihat hal tersebut. Saat Amy sedang memulai syutingnya, tiba-tiba muncul seorang pria mengatakan bahwa ia adalah seorang kameramen paling handal di kota tersebut. Amy pun lantas bertanya, "Siapa kau?" Pria tersebut mengatakan bahwa ia adalah Simon. Ia disuruh oleh Travis untuk membantu pembuatan film milik Amy. Mendengar hal tersebut, Amy pun terlihat sangat senang dan mereka pun memulai syutingnya. Setelah syutingnya selesai dan semua kru telah pulang, terlihat Sandra yang hendak pulang menyadari bahwa kunci mobilnya telah tertinggal di dalam gedung. Sandra pun langsung masuk ke dalam gedung tersebut. Namun saat Sandra sedang fokus mencari, tiba-tiba dari belakang Sandra diserang oleh seseorang dengan membawa kamera sampai Sandra tewas. Esok harinya saat Amy dan seluruh kru sedang melihat hasil dari syuting semalam, tiba-tiba film berganti dengan adegan di mana Sandra sedang diserang oleh psikopat sampai tewas. Amy yang melihat hal tersebut langsung bergegas ke ruang pemutaran. Namun sayang, di ruangan tersebut ternyata sudah tidak ada kaset dari film milik psikopat tersebut. Saat Amy dan kru berusaha mencari pelaku yang telah memutar film tadi, tiba-tiba Toby datang sembari mengatakan bahwa Travis telah ditemukan tewas bunuh diri di ruangan kampus. Mendengar hal tersebut, Amy pun segera bergegas menuju ke lapangan. Sesampainya di lapangan, terlihat profesor mengatakan bahwa ia dan seluruh dewan kampus merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Travis. Dikarenakan Travis merupakan salah satu mahasiswa yang sangat berbakat di kampus tersebut. Namun saat profesor sedang berbicara, Amy melihat ada seorang pria yang lari dari tempat tersebut. Terlihat Amy mulai mencurigai pria tersebut. Malam harinya, Amy yang penasaran dengan kasus meninggalnya Travis memutuskan masuk ke dalam gedung tempat Travis tewas. Namun setelah Amy masuk ke dalam gedung, ia dikejutkan dengan munculnya Travis di tempat tersebut. Travis pun lantas mengatakan bahwa ia bukanlah Travis, tapi ia adalah Trevor, yang merupakan adik kembar dari Travis. Mendengar hal tersebut, Amy pun lantas bertanya, apa yang Trevor lakukan di tempat tersebut? Trevor pun menjawab bahwa ia tidak yakin Travis telah bunuh diri, dikarenakan ia sangat mengenal Travis dengan sangat baik. Trevor pun mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk mengungkap sang pembunuh Travis. Mendengar hal tersebut, Amy pun masih terlihat sangat bingung. Melihat Amy bingung, Trevor pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Esok harinya, saat Amy dan beberapa kru sedang membuat suara teriakan untuk filmnya, Simon yang sedang berjalan keluar gedung, tiba-tiba diserang oleh psikopat sampai tewas. Amy yang mendengar ada suara Simon meminta tolong dari luar gedung, langsung segera keluar untuk mengeceknya. Namun sial, di luar gedung tersebut, Amy tidak menemukan apapun. Amy yang masih penasaran, langsung menuju ke ruangan CCTV. Di sana, Amy yang melihat Wilson ternyata sedang tidak fokus melihat CCTV, langsung meminta Wilson untuk meminjamkan kaset CCTV untuk ia bawa pulang.
Awalnya Wilson menolak, namun setelah Amy mengatakan bahwa ia akan segera mengembalikannya, alhasil Wilson pun meminjamkan kaset tersebut pada Amy. Singkat cerita, saat Amy sedang memeriksa kaset CCTV di sebuah studio yang ada di kampus tersebut, Amy melihat seorang psikopat bertopeng yang telah menyerang Simon di rekaman CCTV tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba psikopat bertopeng tersebut muncul di depan Amy dan berusaha untuk menyerang Amy. Alhasil, adegan kejar-kejaran antara Amy dan psikopat pun terjadi. Amy yang sedang berlari ketakutan tiba-tiba bertemu dengan Wilson. Wilson pun bertanya pada Amy, "Ada apa, Amy?" Amy pun menjawab bahwa ia sedang dikejar oleh seorang psikopat. Mendengar hal tersebut, Wilson pun mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun di tempat tersebut. Esok paginya, Amy bertemu dengan Trevor dan mengatakan bahwa sepertinya psikopat yang telah menewaskan Travis merupakan salah satu mahasiswa akhir yang ada di kampus tersebut. Dikarenakan semua mahasiswa akhir sedang fokus bersaing untuk membuat filmnya bisa masuk ke produksi Hollywood, seperti yang telah dijanjikan oleh salah satu petinggi Hollywood melalui Profesor Solomon. Mendengar hal tersebut, Trevor pun memiliki ide untuk menjebak psikopat tersebut saat Amy melakukan syuting untuk filmnya. Karena psikopat tersebut pasti akan datang dan berusaha menggagalkan film Amy. Esok harinya saat Amy dan krunya sedang mempersiapkan peralatan untuk syuting, tiba-tiba psikopat tersebut muncul dan langsung menyerang Bobby yang merupakan salah satu kru Amy sampai tewas. Tono yang mendengar Bobby berteriak langsung menuju ke tempat Bobby. Namun hal tersebut justru membuat Tono harus tewas juga oleh psikopat bertopeng tersebut. Amy yang sedang memeriksa lokasi merasa sangat terkejut saat tiba-tiba lampu di tempat tersebut mati. Amy pun langsung bergegas mencari tempat menyalakan lampu. Namun saat Amy sedang sibuk mencari, Amy pun malah justru mendapati Tono dan Bobby yang telah tewas di tempat tersebut. Amy yang ketakutan pun langsung berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, ia malah justru bertemu dengan psikopat bertopeng tersebut yang langsung mengejarnya. Alhasil adegan kejar-kejaran antara psikopat dan Amy pun kembali terjadi. Namun saat Amy sudah berada di pintu keluar, Amy kembali bertemu dengan Wilson yang langsung bertanya, "Ada apa, Em?" Amy pun lantas mengatakan semua yang terjadi pada Wilson. Sesampainya Amy di rumah, ia mengatakan pada Trevor bahwa Tono dan Bobby telah tewas. Trevor pun lantas menyuruh Amy untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri atas semua kejadian yang telah terjadi. Namun bukannya tidur, Amy malah justru mengajak Trevor untuk bercocok tanam dengan gaya genjot profesional. Saat Amy terbangun, ia yang tidak mendapati Trevor di sampingnya langsung kembali menuju ke menara kampus. Sesampainya di tempat tersebut, ia melihat Vanessa yang langsung bertanya pada Amy, mengapa Amy mengajak ia bertemu di menara tersebut menggunakan surat. Amy pun lantas mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Tidak selang berapa lama, psikopat bertopeng pun muncul. Alhasil adegan kejar-kejaran antara psikopat dan Amy serta Vanessa pun terjadi. Namun saat Amy dan Vanessa sedang bersembunyi di sebuah ruangan, tiba-tiba psikopat tersebut masuk ke ruangan tersebut lalu membawa Vanessa dan mengunci Amy di ruangan tersebut. Amy yang panik langsung menyalakan lampu dan alangkah terkejutnya Amy saat melihat ternyata di dalam ruangan tersebut penuh dengan tubuh krunya yang telah tewas. Amy pun langsung mendobrak pintu tersebut dan setelah berhasil terbuka, Amy pun kembali terkejut karena melihat Vanessa telah tewas tergantung di lonceng menara tersebut. Amy yang sangat ketakutan langsung segera berlari keluar dari menara tersebut. Sesampainya di luar, Trevor yang sudah ada di luar menara langsung mencoba untuk menenangkan Amy. Setelah Amy mulai sedikit tenang, Trevor pun lantas membawa Amy menuju ke perpustakaan. Di sana, Trevor menunjukkan pada Amy bahwa hampir semua mahasiswa akhir yang sedang membuat film telah tewas oleh psikopat tersebut. Dan yang tersisa sekarang tinggal Toby dan Amy saja. Alhasil, Amy dan Trevor pun akhirnya menyimpulkan bahwa psikopatnya adalah Toby.
dan mereka pun lantas segera bergegas untuk mencari Toby. Singkat cerita, saat Toby hendak pulang ke rumah, mobilnya dihentikan oleh Amy dan juga Trevor. Toby yang tidak bisa melawan karena Amy membawa senjata, memutuskan untuk menyerah dan pasrah saat dibawa dan diikat di sebuah ruangan. Tidak selang berapa lama, Profesor pun datang. Ia pun dengan sangat terkejut lantas bertanya, "Ada apa ini?" Trevor pun langsung mengatakan bahwa Toby telah menghabisi semua mahasiswa akhir agar ia bisa lulus dan masuk ke produksi Hollywood. Mendengar hal tersebut, Profesor langsung menyerang Toby menggunakan senjatanya sampai tumbang. Lalu, Profesor langsung mengarahkan senjatanya ke arah Trevor sembari bertanya, "Siapa kau? Kau bukanlah Travis. Dikarenakan aku adalah orang yang telah menghabisi Travis." Trevor pun lantas bertanya, mengapa Profesor melakukannya? Profesor pun menjawab bahwa ia sangat ingin masuk ke produksi Hollywood, dan saat ia melihat film milik Travis yang sangat bagus, ia langsung memberikan nilai yang buruk pada Travis lalu membunuhnya. Setelah itu, ia mulai mengedit kredit titel dari film tersebut agar film tersebut sepenuhnya bisa menjadi miliknya. Lalu, ia pun menghabisi semua yang sudah melihat film Travis agar tidak bisa menjadi saksi atas kecurangannya tersebut. Setelah itu, ia memiliki rencana untuk mengarahkan semua tuduhan pembunuhan tersebut pada Amy. Mendengar hal tersebut, Trevor pun langsung menyerang Profesor dan menyuruh Amy untuk kabur. Namun sial, Profesor yang merupakan pria tangguh mampu mengalahkan Trevor dengan sangat mudah. Profesor pun lantas mengarahkan senjatanya pada Trevor sembari menyuruh Amy untuk keluar dari persembunyiannya. Amy yang melihat ada Jackie di tempat tersebut langsung menyerahkan diri. Namun saat Profesor hendak menghabisi Trevor, tiba-tiba dari belakang Jackie langsung menyerang Profesor. Profesor yang memang merupakan pria tangguh langsung menembak Jackie sampai tumbang. Namun saat Profesor hendak menyerang Trevor, Wilson tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjatanya pada Profesor. Namun saat Wilson lengah, Profesor pun langsung menyerang Wilson. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Namun, Amy yang telah muak dengan semua ini langsung mendekati Profesor dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Profesor sampai tumbang. Di akhir cerita, terlihat Amy telah berhasil masuk ke dalam produksi Hollywood dan sedang menggarap film terbarunya yang berjudul Urban Legend. Di sebuah rumah sakit, terlihat Profesor yang telah mengalami kelumpuhan total pada tubuhnya dibawa oleh suster menuju ke kamar perawatan. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan